Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Wahana kegiatan tukar informasi atau diskusi dan penyuluhan yang dilakukan kelompok BKB dilakukan dalam kegiatan A. Pertemuan kelompok, B. Sarasehan keluarga, C. Pembekalan, D. Pengukuhan, E. Kunjungan sasaran. Jawabannya adalah A. Pertemuan kelompok. Pembahasan wahana kegiatan tukar informasi, diskusi, dan penyuluhan yang dilakukan oleh kelompok BKB atau Bina Keluarga Balita biasanya dilakukan dalam bentuk pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok BKB adalah forum di mana anggota kelompok berkumpul untuk berbagi informasi, diskusi, dan penyuluhan tentang berbagai aspek kesehatan dan perkembangan anak, balita, serta kesehatan ibu. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan dukungan kepada anggota kelompok dalam hal kesehatan keluarga, terutama kesehatan balita dan ibu. 2. Pengukuran program BKB dapat dilakukan oleh A. Gubernur, B. Kementerian Kesehatan, C. Kepala Puskesmas setempat, D. Bupati atau Wali Kota, E. Camat atau Lurah. Jawabannya adalah E. Camat atau Lurah. Pembahasan pengukuhan program BKB atau Bina Keluarga Balita biasanya dilakukan oleh camat atau lurah setempat. Program BKB adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anak balita dan ibu di tingkat keluarga. Oleh karena itu, camat atau lurah yang merupakan pejabat di tingkat pemerintahan setempat yang memiliki wewenang terdekat dengan masyarakat seringkali bertanggung jawab untuk mengukuhkan program BKB dan mendukung pelaksanaannya di tingkat kelurahan atau desa. 3. Upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat atau obat atau metode kontrasepsi setelah mengalami keguguran sampai dengan kurun waktu 14 hari disebut A. KB pasca kehamilan, B. KB pasca persalinan, C. KB pasca pendampingan, D. KB pasca konsultasi, E. KB pasca keguguran. Jawabannya adalah E. KB pasca keguguran. Pembahasan KB pasca keguguran adalah upaya pencegahan kehamilan yang dilakukan dengan menggunakan alat, obat, atau metode kontrasepsi setelah mengalami keguguran sampai dengan kurun waktu 14 hari. Tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan setelah keguguran. Metode kontrasepsi pasca keguguran dapat beragam dan pilihan tergantung pada kebutuhan dan preferensi individu. Penting untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan untuk memilih metode yang sesuai dalam situasi pasca keguguran. 4. Persetujuan tindakan medis tertulis yang menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB tidak diberikan pada metode kontrasepsi A. MOP, B. Kondom, C. Tubektomi, D. IUD, E. Implan. Jawabannya adalah D. Kondom. Pembahasan persetujuan tindakan medis tertulis yang menyatakan ketersediaan dan kesiapan klien untuk menggunakan kontrasepsi biasanya tidak diperlukan dalam kasus penggunaan kondom. Kondom adalah metode kontrasepsi yang tersedia secara bebas dan dapat digunakan tanpa resep dokter. Namun, metode kontrasepsi seperti MOP atau metode operasi pria, tubektomi, IUD atau intrauterine device, dan implan biasanya memerlukan persetujuan tertulis atau konseling sebelum penggunaan karena mereka melibatkan tindakan medis yang lebih invasif atau pemasangan alat kontrasepsi dalam tubuh. 5. Persetujuan tertulis yang diberikan oleh klien atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindak medis yang dilakukan kepada klien. A. Informed criteria, B. Informed choice, C. Informed content, D. Informed consent. Jawabannya adalah D. Informed consent. Pembahasan Informed consent adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh klien atau keluarganya setelah menerima informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.
Ini melibatkan pemahaman yang tepat tentang prosedur medis, resiko, manfaat, dan alternatif yang mungkin. Dengan mendapatkan informed consent, penyedia layanan kesehatan memastikan bahwa klien atau pasien telah memberikan persetujuan mereka dengan pengetahuan penuh dan sukarela sebelum tindakan medis dilakukan. 6. Alat kontrasepsi spermisida memiliki beberapa kelebihan seperti A. Harga terjangkau, B. Menjaga suhu tubuh lebih baik, C. Tingkat efektivitas tinggi, D. Dapat mencegah dari penyakit seksual menular, E. Mudah diperoleh di toko dan apotek. Jawabannya adalah A. Harga terjangkau. Pembahasan. Salah satu kelebihan dari alat kontrasepsi spermisida adalah bahwa mereka umumnya memiliki harga yang terjangkau, sehingga lebih terjangkau secara ekonomis dibandingkan dengan beberapa metode kontrasepsi lainnya. Spermisida sering tersedia dalam berbagai bentuk dan dapat dibeli dengan mudah di toko atau apotek tanpa resep dokter. Namun, penting untuk diingat bahwa efektivitas spermisida dapat bervariasi dan mereka lebih efektif saat digunakan bersama dengan metode kontrasepsi lainnya, seperti kondom. Selain itu, spermisida tidak melindungi dari penyakit menular seksual, jadi perlu tetap berhati-hati dalam hubungan seksual yang beresiko. 7. Alat kontrasepsi yang mengandung bahan kimia untuk membunuh sperma adalah A. Pil KB, B. Suntik KB, C. Implan, D. Iud, E. Spermisida. Jawabannya adalah E. Spermisida. Pembahasan. Spermisida adalah alat kontrasepsi yang mengandung bahan kimia yang dirancang untuk membunuh atau menghentikan gerakan sperma, sehingga mencegah sperma mencapai sel telur dan membuahi sel telur. Spermisida biasanya tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk gel, krim, busa, atau supositoria, dan dapat digunakan bersama dengan kondom atau alat kontrasepsi lainnya. Ini adalah salah satu metode kontrasepsi yang bekerja dengan cara menghentikan sperma sebelum mencapai sel telur. 8. Cara kerja alat kontrasepsi cervical cap adalah A. Memisahkan sel telur dengan sperma, B. Menutup jalan sperma masuk ke rahim, C. Menghentikan produksi sel telur, D. Menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur, E. Membunuh sperma. Jawabannya adalah B. Menutup jalan sperma masuk ke rahim. Pembahasan. Alat kontrasepsi cervical cap adalah alat yang dirancang untuk menutup atau menutupi leher rahim atau serviks dan mencegah sperma masuk ke rahim. Ini bekerja dengan cara menciptakan penghalang fisik antara sperma dan sel telur, sehingga sperma tidak dapat mencapai sel telur untuk membuahi sel telur. Ini adalah salah satu bentuk kontrasepsi mekanis yang digunakan oleh beberapa wanita untuk mencegah kehamilan. 9. Berikut ini kelengkapan pelayanan KB yang tidak dapat diterima di tempat pelayanan KB. A. Kartu pendaftaran tempat pelayanan KB, B. Informed consent, C. Kartu peserta calon akseptor KB, D. Kartu peserta KB, E. Kartu status peserta KB. Jawabannya adalah C. Kartu peserta calon akseptor KB. Pembahasan. Kartu peserta calon akseptor KB adalah kelengkapan pelayanan KB yang tidak dapat diterima di tempat pelayanan KB. Sebaliknya, kartu pendaftaran tempat pelayanan KB, informed consent, kartu peserta KB, dan kartu status peserta KB adalah kelengkapan yang berkaitan dengan layanan KB dan dapat diterima di tempat pelayanan KB. Kartu peserta calon akseptor KB mungkin digunakan untuk mengidentifikasi calon akseptor sebelum mereka resmi menjadi peserta KB, tetapi ini biasanya bukan kelengkapan yang diberikan di tempat pelayanan KB. 10. Sarana penunjang pelayanan KB yang dimanfaatkan oleh calon akseptor atau klien di mana wilayah sasarannya tidak memiliki akses pelayanan KB adalah A. Vaskes KB statis, B. Vaskes rujukan tingkat lanjutan, C. Vaskes tingkat pertama, D. Mobil unit pelayanan atau MUYAN KB, E. Vaskes KB induk. Jawabannya adalah D. Mobil unit pelayanan atau MUYAN KB. Pembahasan.
Mobil unit pelayanan atau MUYAN KB adalah sarana penunjang pelayanan KB yang digunakan untuk mencapai calon akseptor atau klien yang berada di wilayah yang tidak memiliki akses mudah ke pelayanan keluarga berencana atau KB yang tetap atau statis. MUYAN KB adalah sebuah kendaraan bergerak yang dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan untuk memberikan pelayanan KB kepada masyarakat yang sulit dijangkau atau berada di daerah terpencil. Ini merupakan salah satu strategi dalam program KB untuk mencapai lebih banyak orang dan memastikan akses ke layanan KB. 11. Perubahan sistem alat dan fungsi tubuh yang timbul akibat penggangguan alat atau obat kontrasepsi dan tidak berpengaruh serius terhadap klien disebut A. Terpapar, B. Pengaruh obat, C. Gejala, D. Akibat overdosis, E. Efek samping. Jawabannya adalah E. Efek samping. Pembahasan. Efek samping adalah perubahan sistem, alat, dan fungsi tubuh yang timbul akibat penggunaan alat atau obat kontrasepsi atau obat lainnya dan tidak berpengaruh serius terhadap klien. Efek samping biasanya adalah reaksi yang relatif ringan atau sementara yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari menggunakan suatu obat atau alat kontrasepsi. Pada umumnya, efek samping ini tidak berdampak serius pada kesehatan klien, tetapi masih perlu diperhatikan. 12. Jenis pelayanan KB yang dapat diselenggarakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama: A. Advokasi, B. Informasi, C. Pelatihan, D. Konseling KB, E. Edukasi. Jawabannya adalah D. Konseling KB. Pembahasan. Sesuai dengan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berdasarkan cara pembayaran dalam JKN, maka fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP meliputi 1. Pelayanan konseling, 2. Kontrasepsi dasar, pil, suntik, iud, dan implan, kondom, 3. Serta pelayanan metode operasi pria atau MOP, 4. Penanganan efek samping dan komplikasi ringan, sedang akibat penggunaan kontrasepsi, 5. Merujuk pelayanan yang tidak dapat ditangani di FKTP. 13. Istilah apa yang digunakan untuk pelayanan KB yang diberikan di tempat pelayanan yang menetap atau tidak bergerak? A. Pelayanan satu atap, B. Pelayanan dinamis, C. Pelayanan keluarga, D. Pelayanan purna servis, E. Pelayanan statis. Jawabannya adalah E. Pelayanan statis. Pembahasan. Vaskes KB statis adalah fasilitas kesehatan yang dikunjungi oleh calon akseptor atau klien untuk mendapatkan pelayanan KB yang diinginkan. Terdiri atas fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP beserta jaringan dan jejaringnya, serta fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL. 2. Vaskes KB bergerak adalah tempat atau sarana penunjang pelayanan KB di mana wilayah sasarannya tidak memiliki vaskes pelayanan KB yang memadai atau memiliki vaskes KB statis tetapi belum memenuhi standar pelayanan yang optimal. 14. Tujuan dari sistem rujukan: A. Mengemukakan permasalahan klien, B. Mendengarkan permasalahan klien, C. Menyampaikan permasalahan klien, D. Membantu permasalahan klien, E. Mengantarkan permasalahan klien. Jawabannya adalah D. Membantu permasalahan klien. Pembahasan. Tujuan dari sistem rujukan adalah untuk membantu dalam menangani permasalahan klien atau pasien. Sistem rujukan memungkinkan para profesional kesehatan untuk merujuk pasien ke tingkat perawatan yang sesuai atau ke spesialis yang tepat jika diperlukan. Ini bertujuan untuk memberikan perawatan yang terbaik untuk pasien dan memastikan bahwa mereka menerima perawatan yang sesuai dengan kondisi atau permasalahan kesehatan mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!